Rider VR46 Racing Team Marco Bezzecchi melakukan debut menggeber prototipe MotoGP di sirkuit Jerez pekan lalu. Ia mengaku tidak dapat tips dari Valentino Rossi. Tetapi ini bukan masalah bagi peringkat ketiga Moto2 2021 tersebut. Karena Bezzecchi akan belajar dari rekannya di Akademi VR46 dan sesama rider Ducati, Luca Marini dan Francesco Bagnaia selama musim dingin. Pada hari pertama tes, Marco Bezzecchi mengendarai Desmosed GP sebanyak 53 lap, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,732 detik. Ia terpaut 3,419 detik dari rider tercepat Takaki Nakagami. Lalu di hari kedua Jumat, Bezzecchi membukukan waktu putaran 1 menit 39,312 detik. Ia berada 2,44 detik di belakang Francesco Bagnaia yang menempati posisi teratas. Meskipun baru menggeber Desmosed untuk kali pertama, Bezzecchi dan rookie Ducati lainnya, Fabio Di Giannantonio sudah mendapatkan pujian dari Francesco Bagnaia usai tes. Runner-up MotoGP 2021 tersebut utamanya terkesan dengan fase pengereman. Menurut Bezzecchi, itu adalah kekuatan utama Ducati. Kendati penyesuaiannya tak mudah, sejauh ini adaptasinya cukup bagus. Sepekan setelah Valentino Rossi menjalani balapan terakhir di kejuaraan dunia balap motor, DAZN melansir serial mini dokumenter berjudul Rivale yang berisi tentang wawancara dengan para rival berat sang legenda. Lewat Rivale, DAZN mencoba mengulik sisi lain Rossi, terutama hubungannya dengan para rival terhebat yang selama ini tidak diketahui atau sedikit didengar publik. Kisah ini diungkapkan langsung oleh para mantan rival Rossi, salah satunya Casey Stoner. Terlepas dari rivalitas sengit yang pernah terjadi, Stoner yang mundur dari MotoGP pada akhir musim 2012 ternyata sangat hormat terhadap Rossi. Dalam miniseri Rivale pun terungkap bila pembalap yang hingga kini menjadi satu-satunya juara dunia MotoGP dari Ducati itu sempat ingin menjadi rekan setim Rossi bahkan hingga 2 kali. Tetapi seseorang di Yamaha mencegah Stoner untuk bisa melakukan itu. Stoner mengaku saat itu sangat ingin memiliki motor yang sama dengan pembalap seperti Rossi agar bisa belajar banyak darinya. Casey Stoner memang tidak menyebut nama petinggi di Yamaha yang mencegahnya bergabung, namun memang ada sejumlah nama yang berperan penting atas sukses Yamaha di MotoGP dalam lebih dari 1 dekade terakhir. David Brivio menjadi tim manajer Yamaha MotoGP antara 2001 sampai akhir 2010. Di tangan Brivio, Yamaha merebut 5 gelar juara dunia pembalap dan 4 gelar konstruktor. Sementara Lin Jarvis menjadi Managing Director Yamaha Motor Racing sejak 2005 dan kini menjadi penanggung jawab Yamaha di MotoGP bersama Massimo Meregali yang menjabat Direktur Tim Yamaha Factory MotoGP. Race to World Superbike Indonesia nyaris saja dibatalkan pada minggu kemarin. Hujan deras yang mengguyur sirkuit Mandalika lagi-lagi memaksa Race Direction menunda start perlombaan. Usai menunggu cukup lama, balapan akhirnya dapat digelar. Namun jarak tempuh dipangkas menjadi 12 lap. Hal ini lantaran kondisi trek juga ditambah rider-rider World Superbike yang belum berpengalaman wet race di sirkuit Mandalika. Tak dinyana, lomba berlangsung sangat seru. Mulai dari aksi overtaking antara Jonathan Rea dengan Scott Redding, hingga duel ketat yang melibatkan Michael van der Mark melawan juara dunia baru Toprak Razgatlioglu. Michael van der Mark memuji bahwa treknya luar biasa selama balapan basah, meskipun beberapa tempat nampak genangan air, tetapi cengkraman aspalnya sangat fenomenal. Itu menunjukkan bahwa trek dapat menangani banyak air. Mengenai penundaan balapan yang terjadi, Van der Mark bisa memahami keputusan itu karena curah hujan terlalu deras. Tapi setelah itu bisa balapan dengan segera dan dirinya menikmatinya. Jonathan Rea pun sependapat dengan pernyataan Michael van der Mark. Awalnya 6 kali juara dunia itu sempat ragu ketika melihat foto Pertamina Mandalika International Street Circuit yang belum rampung 4 pekan sebelum putaran final World Superbike Indonesia. Namun setelah mencoba langsung lintasan dalam keadaan basah, Rea lantas memuji bahwa sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit yang paling mencengkeram di lintasan basah dan mungkin salah satu sirkuit paling memiliki grip di dunia.
Namun Ray memberi catatan pada masalah drainase dan run-off area yang cukup dalam. Selebihnya, Ray menilai tuan rumah telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berhasil menjadi tuan rumah event kelas dunia. Komentar tidak jauh berbeda turut dilontarkan Alvaro Bautista. Pembalap yang musim depan bakal comeback ke Aruba Racing Ducati itu merasa puas dengan layout sirkuit Mandalika. Namun memberi sedikit masukan soal sistem drainase lintasan yang harus ditingkatkan karena masih ada genangan air. Tapi di sisi lain, Bautista tak memungkiri bahwa ketika hujan turun, hujannya turun sangat deras sekali. Pembalap BMW Motorrad World Superbike Tom Skies menyebut sirkuit Mandalika sebagai trek yang fantastis. Lintasan sangat lebar membuat jarak pandang para rider luas saat mendekati tikungan. Tom Skies pun sangat terkejut ada banyak grip yang ditawarkan di Mandalika. Itu membuat wet race jauh lebih menyenangkan. Setelah mendominasi selama 6 musim terakhir, Jonathan Rea dan Kawasaki harus mengakui keunggulan Toprak Razgatlioglu dan Yamaha di World Superbike 2021. Meski berhasil menyapu 2 balapan di sirkuit Mandalika, Jonathan Rea tetap kalah dalam perburuan gelar juara dunia. Padahal tahun ini Rea sudah memakai Kawasaki Ninja ZX-10RR versi terbaru, berbeda dengan versi saat Rea jadi juara di musim 2020 lalu. Sebenarnya Kawasaki punya Ninja H2R yang dikenal performanya sangat tinggi. Mesinnya juga 1000 cc 4 silinder seperti halnya ZX-10RR. Lalu bisakah Kawasaki menggunakan motor tersebut untuk balas dendam di World Superbike musim depan? Sayangnya tidak bisa. Karena memang motor Kawasaki Ninja H2R dilarang untuk bisa ikut di ajang balap Superbike. Kapasitas ruang bakarnya memang mirip-mirip dengan kompetitor World Superbike yang rata-rata sekarang memakai mesin 4 silinder 1000 cc. Lalu kenapa H2R tidak boleh dipakai? Alasannya karena Kawasaki Ninja H2R memakai supercharged, part penambah tenaga memakai suplai udara yang biasanya terpasang pada mobil. Supercharged termasuk salah satu jenis kompresor dalam teknologi forced induction. Teknologi forced induction menggunakan udara bertekanan tinggi yang didistribusikan ke dalam ruang pembakaran mesin untuk menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar dan juga efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Sesuai regulasi, motor dengan forced induction dilarang dipakai berkompetisi di ajang World Superbike. Homologasi untuk menyetarakan kekuatan motor dengan forced induction agar setara dengan motor pabrikan lainnya juga susah.